Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang rasanya bisa dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-8. 2 Samuel pasal 8 ini menceritakan atau mencatat tentang kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Daud. Nah, seperti kita ketahui, setelah Daud menjadi raja atas seluruh Israel, bukan hanya wilayah Hebron, tapi seluruh Israel, lalu Daud mengalahkan orang Filistin. Daud juga memindahkan tabut Allah ke Yerusalem dan menetapkan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan dan keagamaan bagi Israel. Maka pasal 8 ini menceritakan kembali tentang kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Daud. Nah, bagi kita mungkin hanya sekedar ingatan saja. Oh, Daud pernah menang lawan ini. Tapi bagi orang Israel ini sangat penting, saudara. Kenapa? Karena peristiwa ini diceritakan turun-temurun kepada generasi ke generasi. Supaya mengingat bahwa kita pernah punya raja yang luar biasa, namanya Daud. Nah, itu pentingnya bagi orang Israel. Maka masuk ke dalam kanonik Alkitab Perjanjian Lama ini. Nah, kisahnya seperti apa? Mari, sebelum kita baca, kita pelajari, kita datang kepada Tuhan, kita minta urapan Tuhan, supaya Roh Kudus menjamah kita. Dan kita mengerti dengan sempurna apa yang Tuhan maksud dari yang kita pelajari hari ini. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya, Yesus. Kaulah Allah, Allah yang berkuasa. Kaulah Allah yang setia. Namamu besar, namamu besar Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yesus, Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu
selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Allah yang setia, kami bersyukur padamu. Allah yang ajaib, Yesus
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersyukur karena-Mu. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersyukur karena-Mu. Dan hatiku bersyukur, dan hatiku bersyukur, dan hatiku bersyukur karena-Mu. Benar Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan, kami perbuat, kami pikirkan, kami ucapkan, semuanya menjadi sebuah pengagungan bagi nama-Mu. Dan itulah hal yang manis Kau dengar. Kami percaya sebab Engkau Allah yang menyertai, mengurapi, memberkati, menolong, menyembuhkan, melimpahkan rahmat-Mu untuk kami semuanya. Oleh sebab itu pujian kami hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Biarlah kami mengerti rancangan, rencana, dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-8, Perjanjian Lama halaman sekitar 337. Di sini ada perikop yang menyatakan bahwa mencatat tentang peristiwa-peristiwa, kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Daud mengalahkan raja-raja atau bangsa-bangsa yang olehnya Daud mendapatkan pengaruh, mendapatkan perluasan wilayah, dan mendapatkan harta benda yang luar biasa banyaknya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa peristiwa ini sungguh-sungguh sangat membanggakan bagi orang Israel. Itulah sebabnya mengapa Daud dijadikan sebagai salah satu bapak bangsa. Selain Abraham, selain Ishak dan Yakub, maka Musa dan Daud dijadikan sebagai sebuah pilar bagi berdirinya bangsa Israel yang luar biasa itu. Nah, kisahnya seperti apa? Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Kemenangan-kemenangan Daud. Sesudah itu, Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan, dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup.
Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Ini nggak main-main, saudara. Ya, Filistin dan Moab, termasuk juga Bani Amon, itu musuh bebuyutan bangsa Israel. Tetapi pada zaman Daud bisa dikalahkan. Selanjutnya, ayat yang ketiga. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadeser bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadeser, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah Hadadeser, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadeser, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Nah, ini beberapa kerajaan dan rajanya yang diceritakan di pasal ini, saudara. Tadi orang Filistin, ya, orang Amon, lalu orang Aram sendiri, saudara. Itu kalau sekarang itu wilayah Damsyik atau wilayah Syria, saudara. Daud memperluas wilayah tahlukannya. Ini dicatat di dalam sebuah peristiwa supaya menjadi kenang-kenangan bagi bangsa Israel. Pelajaran bagi bangsa Israel. Bahwa Daud, pahlawan perang mereka, mampu mengalahkan raja-raja yang selama ini sulit ditaklukkan. Sulit dikalahkan. Tapi Daud mampu melakukannya. Mengapa, saudara? Kemenangan-kemenangan Daud ini bukan tanpa sebab. Kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Daud karena Daud hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dia membuat sebuah ketetapan bahwa ada tabut Allah di Yerusalem. Belum lagi Daud selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas semua peristiwa. Ditambah lagi ketika Daud melakukan kesalahan-kesalahan, dia segera bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, dan berbalik kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak heran kalau Allah memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Daud yang sangat dikasihi Tuhan itu. Kita bisa melihat tadi, ya, bagaimana raja yang sulit dikalahkan, kerajaan yang menyulitkan bagi orang Israel, takluk kepada Daud, yaitu orang Filistin. Belum lagi orang Aram, orang Edom, bahkan orang Amalek sekalipun. Itu juga takluk kepada Daud. Daud betul-betul dijadikan sebagai sebuah pahlawan bagi orang Israel. Nah, kalau kita pelajari, saudara, selama pemimpin atau rajanya takut akan Tuhan, maka sejahteralah rakyatnya. Ini sebuah pola di mana kerajaan Israel, kalau rajanya takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusannya, berbuat benar dan baik di mata Tuhan, melakukan semua perintah-perintah Tuhan, maka sejahteralah rakyatnya. Jadi pada zaman raja-raja di Israel, jika rajanya bertindak benar di mata Tuhan, maka kesejahteraan itu, keamanan, perlindungan, damai itu ada di dalam kerajaan itu, saudara. Termasuk pada peristiwa di mana Daud mengutamakan Tuhan. Maka sekuat apapun musuh, sehebat apapun lawan,
Jika Daud bersama dengan Tuhan, Daud akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan dicatat di dalam riwayat atau sejarah bangsa Israel. Menarik juga saudara bahwa kekayaan raja-raja yang ditaklukkan itu mengalir ke Israel. Jarahan-jarahan. Bahkan tadi dikatakan ya, ada baju-baju perang, perisai-perisai emas. Itu dibawa ke Yerusalem. Dan memang itu sudah lumrah pada zaman itu. Semua jarahan atas raja yang ditaklukkan itu dibawa kepada raja yang menang. Dan Daud melakukannya. Kisah heroik Daud ini saudara, ini menjadi sebuah pertanda atau menjadi sebuah peringatan bagi bangsa Israel. Kalau engkau hidup benar, takut akan Tuhan, maka berkat kemenangan, perlindungan akan diberikan kepada bangsa itu. Dan nama Daud betul-betul ditinggikan oleh Tuhan. Seperti janjinya. Janji Allah kepada Daud. Kalau engkau setia melakukan kehendakku, kalau engkau mengikuti jalan-jalanku, maka aku akan mengokohkan kerajaanmu. Aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi berperang. Itu janji Allah kepada Daud. Dan terbukti Allah menggenapinya. Pelajaran yang pertama. Kalau rajanya benar, pemimpinnya benar, maka rakyatnya sejahtera. Dan Daud namanya ditinggikan. Nah berikutnya saudara, kita akan mempelajari bahwa begini. Ada raja-raja juga sebenarnya takluk sebelum berperang. Demi mendengar Filistin dikalahkan Daud. Ketika mengetahui bahwa orang Aram, orang Amon, orang Damsyik, ya Raja Moab itu takluk kepada Daud. Maka ada raja-raja juga sudah mulai takut kepada Daud. Bahasa sekarang itu udah ngeper sama Daud, sama orang Israel. Sehingga apa? Dia tidak berperang kepada Daud, tetapi menjalin hubungan dengan Daud. Mari kita lihat saudara, di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ya. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser, maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah. Sebab Hadadeser sering memerangi Tou. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Jadi akibat dari kemenangan yang diraih oleh Daud, itu berdampak bukan hanya bagi orang Israel. Tetapi ternyata raja-raja yang dikalahkan oleh Daud itu pernah menyerang raja-raja yang lain. Raja yang lain itu tidak bisa mengalahkan orang Filistin. Tidak bisa mengalahkan orang Edom. Tidak bisa mengalahkan orang Aram. Daud yang mengalahkan. Maka akibat dari itu, raja tadi, Tou tadi, Raja Hamat tadi, datang kepada Daud. Memberikan apa? Harta benda. Harta benda. Tadi dikatakan, dia memberikan apa? Perak, emas, dan tembaga. Pada zaman itu, benda-benda seperti ini itu berharga sekali. Berharga sekali. Itu lambang kejayaan. Ya. Lambang keagungan. Lambang kemakmuran. Lambang keberhasilan. Daud diakui bukan hanya dari orang Israel. Tetapi orang non-Israel pun mengakui bahwa Daud memang luar biasa. Saudara bisa lihat itu. Ya, tokoh yang kita pelajari ini, itu luar biasa. Ayat 11. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan. Bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. Yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan orang Amalek. Dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadeser bin Rehob Raja Soba. Wow. Sebuah tindakan yang terpuji dari Daud
Dan saya yakin itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena ternyata hasil jarahan, hasil upeti yang diterima oleh Daud terhadap raja yang takluk kepadanya bukan dinikmati sendiri oleh Daud. Ternyata itu dipersembahkan, dikhususkan. Kata dikhususkan Raja Daud barang-barang itu kepada Tuhan, artinya Daud mengakui bahwa kemenangannya, keberhasilannya mengalahkan musuh, pencapaian sampai dia ke puncak raja itu, semuanya karena Tuhan. Pada posisi ini saudara, Daud betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya sekedar jadi pahlawan bagi orang Israel. Bukan hanya sekedar memperluas pengaruh bagi bangsa-bangsa lain. Bukan hanya membesarkan negara Israel. Tetapi yang Daud lakukan adalah tetap mempermuliakan nama Tuhan. Luar biasa. Ayat 13. Demikianlah Daud mendapat nama. Alkitab mencatat Daud mendapat nama. Itu artinya namanya dibesarkan, diagungkan, ya, ditenarkan. Bukan hanya di wilayah Israel tapi juga kepada bangsa-bangsa. Dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Orang Edom di lembah Asin itu sangat ditakuti, saudara. Tapi mampu ditaklukkannya. Bahkan 18.000 orang mati terbunuh di tangan Daud. Ayat 14. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan. Sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Saudara, kalau saudara tahu ya, bahwa orang Israel itu sangat mengagung-agungkan Daud. Dia sangat suka dengan satu raja ini. Bahkan saking bangganya, orang Israel memakai apa? Bintang Daud sebagai lambang yang ada di dalam bendera mereka. Sampai dengan masa-masa perjanjian baru, sampai dengan masa-masa modern ini, saudara. Mereka kagum. Mereka bangga. Sebab apa? Sebab raja yang dipilih Tuhan ini adalah raja yang mampu membesarkan bangsa Israel. Terbukti banyak raja-raja di sekelilingnya yang takut. Saudara kalau lihat peta Israel ya, zaman kerajaan Daud, saudara, itu dikelilingi oleh musuh-musuh besarnya. Ya, mulai dari wilayah Aram atas itu ya, sampai nanti wilayah Edom, Amon itu sekarang Aman, Yordania itu. Zaman-zamannya Daud itu betul-betul menjadi musuh bebuyutannya. Sampai nanti wilayah bawah, saudara, dikelilingi para musuh Israel. Di sana Laut Mediterania. Makanya sebenarnya posisi Israel itu adalah terjepit dari musuh-musuhnya plus Laut Mediterania. Dan saudara tahu, sulit bagi orang Israel, sulit bagi kerajaan Israel untuk bisa mengalahkan sekutu-sekutu musuhnya itu. Tetapi karena Daud mengutamakan Tuhan, Daud menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka hal yang mustahil bisa dikalahkan. Tidak mustahil bagi Daud. Hal yang tidak mungkin bisa ditaklukkan, mampu ditaklukkan oleh Daud. Hal yang tidak mungkin masuk hitungan bisa mengalahkan Filistin, Edom, Aram, ya, termasuk Filistin yang sangat ditakuti itu. Tetapi karena Daud mengutamakan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan diberikan kepada Daud. Dan yang lebih luar biasa lagi, semua pendapatan Daud dari hasil peperangan, entah rampasan, entah upeti, apapun yang diterima Daud, dikhususkan untuk Tuhan. Pelajaran yang sangat indah buat kita semuanya. Kalau Tuhan memberikan kemenangan di kemenangan, saya yakin dan percaya, itu karena kita
benar di mata Tuhan. Kalau Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya buat kita semuanya. Entah itu dari pekerjaan kita, dari bisnis kita, atau dari sumber-sumber yang tidak dapat kita pikirkan. Tiba-tiba ada berkat saja. Saya mau katakan, pastikan apa yang kita terima itu kita khususkan untuk Tuhan. Biarlah semakin hari semakin dipercaya Tuhan. Semakin hari semakin diberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Kalau dulu Daud mengalahkan manusia, musuh manusia, kerajaan, ya, wilayah ditaklukkan. Sekarang ini musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat di udara. Bukan darah dan daging. Artinya kalau kita menang terhadap hawa nafsu kehidupan kita. Kalau kita menang terhadap tipu daya iblis. Kalau kita menang atas tawaran-tawaran si jahat. Sehingga kita tetap melakukan perintah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita. Ingat, semua dapat kita raih karena Tuhan ada di dalam diri kita. Semua dapat kita kalahkan dan taklukkan karena Allah di pihak kita. Jika berhasil, jika diberkati, jika beruntung, jika mendapatkan berkat-berkat, baik jasmani maupun rohani, khususkan untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya ke depannya Allah tetap memelihara kita. Kebanggaan bagi Israel memiliki Daud sebagai rajanya, sebagai pemimpinnya, karena takut akan Tuhan. Demikianlah para pemimpin, para imam-imam di dalam keluarga. Kalau takut akan Tuhan, maka rakyatnya, domba-dombanya, anggota keluarganya pasti bangga diberkati Tuhan. Dan itulah 2 Samuel pasal yang ke-8 tentang kesuksesan Daud di dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Engkau memperlihatkan kepada kami bagaimana Tuhan berperkara luar biasa kepada Daud. Dikatakan, kemanapun Daud pergi berperang, kemenangan demi kemenangan dapat diraihnya. Namanya semakin dikenal, semakin ditakuti, membuat para musuh gemetar. Hitungan ribuan orang ditaklukkan oleh Daud. Semua pencapaian ini semata-mata karena Daud mengasihi Tuhan. Mengutamakan kerajaan Allah dibanding kerajaannya sendiri. Ini kuncinya. Siapa yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka Tuhan akan tambahkan dan akan memperkuat kehidupannya. Daud mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, memindahkan tabut itu ke Yerusalem, membangun tempat Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya dan pusat keagamaan bagi orang Israel pada waktu itu. Itu menyenangkan Tuhan. Dan akibatnya Tuhan menyertai Daud kemanapun Daud pergi berperang. Kami belajar Tuhan, kalau kami mengutamakan Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka Allah akan memperkokoh kehidupan kami. Tuhan akan berikan kemenangan demi kemenangan buat anak-anaknya. Dan bukan hanya kemenangan, tapi berkat-berkatnya juga mengalir dalam kehidupan kami. Pantesan Daud sangat-sangat dimuliakan Tuhan. Pantesan Daud sangat-sangat dibanggakan oleh orang Israel. Pantesan Daud sangat ditakuti, disegani oleh bangsa-bangsa lain. Karena ternyata Daud menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Ingatkan kami untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Maka kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Terima kasih untuk pembelajaran yang luar biasa hari ini. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus.
dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.